Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rama Putri dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Sastra dan Bahasa, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam. Jadi selamat menyaksikan. Ada 5 materi yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama ada diagnosis jiwa melalui critical thinking. Yang kedua ada komunikasi antar hamba dan robnya. Serta yang ketiga ada tesis Nabi Ibrahim. Yang keempat ada model pembaruan dari Nabi Ibrahim. Dan yang terakhir adalah ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim. Dari bab pertama yang akan kita bahas, yaitu diagnosis jiwa melalui critical thinking, kita akan membahas dulu apa sih critical thinking yang kita bahas di sini. Critical thinking yang akan kita bahas di sini memiliki pengertian yaitu adalah hasil evaluasi diri di dalam misi penciptaan manusia, di mana manusia itu akan mengenal robnya melalui dari sifat-sifatnya. Dari makna critical thinking sendiri, kita akan mempelajari beberapa materi lanjutan lagi, yaitu pertama adalah mengenal diri sendiri. Sesuai dengan sabda Nabi, yaitu barang siapa yang mengenali diri sendiri, maka dia akan mengenali siapa Tuhannya. Serta dari Imam Ghazali juga pernah berkata bahwa tidak ada sesuatu yang lebih dekat dari jiwamu. Jika dengan dirimu sendiri saja tidak kenal, maka bagaimana bisa kamu mengenal sang penciptamu. Selanjutnya untuk materi yang kedua, itu ada critical thinking alat diagnosis jiwa. Apa sih makna dari critical thinking sebagai alat diagnosis jiwamu? Yang pertama, kita bisa memulai dari pahami, renungi, lihat buktinya, rasakan, lalu kita bisa mengenal dan mengerti makna dari critical thinking itu sendiri. Beberapa contoh untuk critical thinking sebagai alat diagnosis jiwamu yaitu seperti fenomena alam raya dan juga seperti Tuhan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia serta hewan dan tumbuhan. Serta contoh yang terakhir itu seperti saat kita sedang menjadi proses manusia. Selanjutnya untuk materi yang ketiga yaitu adalah identifikasi sifat dirimu. Evaluasi diri kita seperti kita melihat diri kita dan bercermin bahwa sifat-sifat kita itu sangat berbeda jauh dengan para nabi. Jika kita bercermin, maka kita akan melakukan sebuah evaluasi dan kita akan berpikir secara jeli serta kritis tentang akhlak kita, dan itulah yang akan disebut dengan critical thinking. Tak kala makna dari bercermin itu, maka kita akan berdoa sebagai pujian kepada Allah yang telah membaguskan wajah kita, selanjutnya meminta akhlak kita dibaguskan juga. Dan materi yang keempat yaitu ada kenali penyakit hatimu. Ada beberapa penyakit hati. Yang pertama yaitu adalah orang yang suka mengumpat. Yang kedua, orang yang suka mengharapkan keduniaan. Yang ketiga, orang yang suka sombong. Yang keempat, orang yang suka ujub. Yang kelima, orang yang suka hasut. Yang keenam, tidak pernah ada rasa kasih sayang. Yang ketujuh adalah sumah atau ingin popularitas. Materi terakhir dari critical thinking yaitu adalah obati penyakit hatimu dengan tauhid. Ada 2 model akhlak yang harus ditiru. Yang pertama yaitu ada ajaran dari Mekah atau karakter Nabi Ibrahim. Yang kedua ajaran dari Madinah yaitu adalah karakter Nabi Muhammad SAW. Materi dari bab 1 sudah selesai kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas dari materi bab 2, di mana materi bab 2 itu berjudul komunikasi antar hamba dan robnya. Seperti di bab 1 yang udah kita bahas, di bab 2 juga memiliki beberapa materi-materi lanjutan. Yang pertama ada arti komunikasi. Sebelum kita masuk ke arti komunikasi, kita akan mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan critical thinking bisa berhubungan dengan komunikasi antar rob dan hambanya. Pengertian di sini bisa berarti hasil evaluasi diri dalam misi menciptakan manusia untuk mengenal kepada robnya, selanjutnya mampu berkomunikasi dengan robnya yang disertai pembaruan dirinya dan mengajak berbuat baik kepada orang lain.
Arti dari komunikasi sendiri itu berarti proses transfer pesan kepada pihak lain. Pesan yang disampaikan adalah sama dengan yang diterima. Ada beberapa contoh peristiwa komunikasi dengan Allah. Yang pertama yaitu ada Allah melalui contoh nabinya melatih manusia untuk berkomunikasi dengan Allah melalui sholat. Serta dalam ibadah haji sekalipun kita juga bisa berkomunikasi dengan Allah melalui bahasa ruhaniyah. Materi yang kedua yaitu ada komunikasi tauhid, karena secara bahasa artinya adalah aku menyebut panggilannya dengan ucapan labbaik Allah, berarti orang yang melaksanakan umroh dan haji sedang melakukan atau berbicara dengan hati kepada Allah Sang Maha Penciptanya. Ada model critical thinking yaitu adalah fahami ajaran secara mendalam, gunakan untuk analisis diri, sintesis melalui proses tiru dan modifikasi sesuai kondisi, lalu evaluasi diri agar sesuai dengan sifat Allah yang dicontohkan oleh akhlak Nabi Muhammad. Dan materi yang keempat yaitu adalah tangkap dan fahami pesannya. Maksud dari tangkap dan fahami pesannya yaitu adalah kita harus memperhatikan apa saja pesan yang Allah berikan kepada kita dari sebuah musibah yang terjadi. Dan materi yang kelima yaitu adalah mengurai dan melaksanakan pesannya. Maksudnya di sini yaitu adalah komunikasi dengan Allah melalui robiahnya dan kita harus menemukan sifatnya. Kemudian di bab 3 kita akan membahas tesis Nabi Ibrahim. Tesis Nabi Ibrahim sendiri itu membahas bagaimana karakter Nabi Ibrahim yang disimpan dalam ajaran dan tasar Mekah. Arti dari tesis sendiri yaitu adalah ungkapan, pernyataan yang mendukung dengan argumen yang kuat. Pada bab ini kita akan membahas pertama materi tesis tauhid dari Nabi Ibrahim. Yang pertama kita akan membahas cara menguraikan tesis tauhid sesuai dengan Al-Quran surat Ibrahim, yang berarti tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akar yang teguh, dan cabangnya menjulang ke langit. Yang kedua adalah karakteristik Nabi Ibrahim. Ada 3 karakteristik dari Nabi Ibrahim. Yang pertama adalah insan yang patuh kepada Allah, yang selalu menegakkan apa yang diperintahkan dan beristiqomah atau konsisten dalam menegakkan ajaran tauhid. Yang kedua, selalu bersyukur kepada Allah atas segala hikmah yang diberikan. Serta yang ketiga adalah insan yang senantiasa membangun kebaikan di dunia serta mendapatkan kesalehan di akhirat. Dan penjelasan yang terakhir adalah hikmah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki sifat-sifat Allah serta juga memiliki pangkat kekasih Allah. Dan materi yang keempat adalah model pembaruan dari Nabi Ibrahim. Model pembaruan dari Nabi Ibrahim sendiri yang berarti adalah sholawat kepada Nabi Ibrahim, berdoa agar memiliki sifat yang sama dengan Nabi Ibrahim dan meraih ridho Allah. Materi selanjutnya adalah bab 4, yaitu adalah model pembaruan dari Nabi Ibrahim, yang berarti adalah arti sholawat kepada Nabi Ibrahim, berdoa agar memiliki sifat yang sama dengan beliau dan meraih ridho Allah. Selanjutnya, materi yang kedua adalah peta jalan membangun tauhid melalui kepemimpinan. Sesuai dengan proses pembaruan Nabi Ibrahim, kita akan melakukannya dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ada model kepemimpinan diri, yang pertama ada kaki dan tangan, mata, telinga, mulut, hati, dan perut. Yang kedua ada pembaruan keluarga, di mana Nabi Ibrahim selalu menginginkan agar keturunannya juga sampai bertemu dengan Allah. Jalan untuk ketemu adalah bertauhid, serta kebalikannya dari syirik, dan kendaraannya adalah amal soleh. Yang ketiga adalah pembaruan masyarakat. Nabi Ibrahim tidak hanya memikirkan nasib umatnya pada zaman dahulu saja, tetapi juga memikirkannya pada zaman yang sekarang. Beliau telah melampaui ruang dan waktu serta antar generasi agar melakukan kontraksi tauhid dan membuang kesyirikan kepada Allah. Untuk beliau harapkan ada seseorang Rasul yang meneruskan penjuangannya. Harapan ini tercurah dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Berarti, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka yang akan membaca kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah atau As-Sunnah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Yang terakhir ada pembaruan bangsa dan negara. Logi dari Nabi Ibrahim sangat memperhatikan bangsa dan negara, sehingga beliau seorang nabi yang nasionalisme demi ajaran tauhid agar diimplementasikan dengan benar. Dan untuk materi yang terakhir yaitu bab 5, ajaran nasionalisme dari Nabi Ibrahim. Materi yang akan kita bahas di sini adalah syukur ajaran yang telah diimplementasikan.
Membangun karakter yang telah diwujudkan dalam pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan membangun kemampuan bangsa untuk memberikan keputusan yang baik atau buruk, serta memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan dan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Serta materi yang kedua adalah strategi membawa ajaran. Kegelapan yang terjadi dalam diri kita ini terjadi karena adanya gerhana, ada penghalang cahaya, ajaran akibat kapal nafsu yang terus berenang di dalam samudera kenikmatan dan akhirnya terperosok pada pusaran maksiat. Berikut adalah materi-materi yang sudah saya jelaskan dari bab 1 sampai bab 5. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau materi yang dijelaskan kurang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.